Halo semuanya, kembali lagi di channel Be The Movie. Seperti biasa, secuil kata, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu menghalangi kehidupan di masa depan yang kamu inginkan. Boom. Inilah alur cerita film The Flash 2023 yang dimana film ini mungkin kalian sudah tahu dan tidak asing lagi. Singkatnya, dengan karakter egois dan ceroboh, manusia si cepat kini melakukan perjalanan kembali ke masa lalunya untuk mencegah kematian ibunya sendiri dan mengubah masa lalunya. Berhasilkah dia kembali ke ruang waktu asalnya? Skuis saja ke alur ceritanya. Di awal kisah kita berfokus kepada seorang pemuda yang bernama Barry Allen yang sedang memesan sandwich di sebuah kedai untuk sarapan sebelum dirinya berangkat bekerja. Ketika Barry menunggu pesanannya, dia mendapatkan telepon dari Alfred yang memberitahu bahwasannya rumah sakit kota Gotham sedang diambang kekacauan akibat serangan penjahat. Awalnya dia menolak misi dari Alfred dikarenakan perutnya yang sudah salatri atau lapar ditambah dirinya sudah terlambat bekerja. Namun Alfred menjelaskan bahwa Batman dan Superman sedang sibuk. Sedangkan Wonder Woman entah di mana dia berada karena tidak mengangkat teleponnya. Alhasil Barry terpaksa ke toilet menjadi The Flash dan bergegas pergi menuju rumah sakit dengan maraton super cepat. Saat tiba di sana, The Flash pelongo melihat kekacauan yang luar biasa dan menyelamatkan orang-orang yang akan terkena reruntuhan, hingga gedung yang tinggi besar pun runtuh begitu saja dengan dihujani para bayi dan suster yang terjatuh di atas gedung. Membuat The Flash panik karena energinya tinggal sedikit lagi dikarenakan perutnya tidak bisa diajak kompromi. Lalu dia mencari makanan dengan melompat-lompat seperti bajing agar energinya bertambah kembali dan menyelamatkan para bayi dan suster, bahkan seekor dogi diselamatkannya hingga berhasil. Cerita bersamaan dengan Batman memberitahu The Flash yang kini dia sedang mengejar anak buah Falcon yang sudah mencuri virus mematikan di sebuah lab rumah sakit Gotham untuk menyebarkan wabah ke seluruh negeri. Hingga The Flash merasa kesal karena posisinya di Justice League selalu merasa sebagai tukang bersih-bersih, sedangkan teman-teman yang lainnya selalu mendapatkan misi yang lebih penting. Cerita ke Batman yang masih berusaha mengejar para penjahat. Tak berselang lama para polisi ikut serta dalam pengejaran, namun tetapi mudah bagi penjahat bersenjata untuk menghentikannya. Tapi tidak bagi Batman yang terus mengejar dan dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun Batman dan salah satu anak buah Falcon terjatuh dari jembatan. Hingga Batman khawatir berusaha memegang tangannya agar virus yang di tangannya tidak terjatuh ke air karena akan mengakibatkan separuh penduduk Gotham akan mati. Namun tak berselang lama Wonder Woman yang wadidaw datang membantu mereka berdua, membuat virus tersebut tidak pecah. Setelah itu bersamaan dengan Barry baru tiba di sana. Lalu Batman baru menyadari kalau Wonder Woman sudah menyelamatkannya dengan menggunakan lasso of truth yang membuat siapapun yang tersentuh secara tidak sadar mengatakan kejujuran yang ditutupinya. Lalu Wonder Woman pergi dan mereka berpisah. Yes. Bye, Batman. Setelah misi selesai, Barry tiba di kedai dan mengambil pesanannya hingga dia pergi ke kantornya karena dia terlambat. Bosnya marah karena dia selalu terlambat terus. Setelah Barry selesai bekerja, dia selalu diganggu oleh rekan kerjanya yang bernama Albert dan Patty. Lalu di saat mereka bertiga akan pulang, seorang wanita menghampiri Barry, yaitu teman masa kuliahnya yang kini dia sudah menjadi seorang reporter yang bernama Iris West. Yang membuat Barry merasa senang bisa bertemu kembali. Kemudian Iris West menanyakan perihal ayah Barry yang saat ini mendekam di penjara dan dia juga pernah meliput kasusnya.
yang dimana cerita kasus tersebut yang bernama Henry yang telah mendekam di penjara selama 20 tahun akibat tuduhan membunuh istrinya yang tak lain adalah ibu Barry yang bernama Nora. Namun Barry tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Dia berjanji akan membuktikan kepada semua orang bahwa ayahnya tidak bersalah. Lalu Barry merasa Iris hanya ingin menguak semua kasus ayahnya untuk kepentingan kerjaannya, membuat dia kesal dan meninggalkannya. Saat Barry tiba di apartemennya, dia langsung dihubungi oleh ayahnya lalu memutar video CCTV toko dan membahas tentang rekaman Henry berada di toko untuk sebagai alibi persidangan di saat istrinya meninggal. Namun selama percakapan itu, Barry sudah tiba di rumah masa kecilnya. Di sana Barry kembali mengingat bayangan lamanya di saat kejadian insiden belum terjadi, di mana terlihat keluarga bahagia. Lalu ibunya membuat pesta untuk makan siang. Pada saat itu Nora menyuruh Henry pergi ke toko untuk membeli saus tomat. Tapi di saat dia kembali ke rumahnya, Henry mendengar Nora berteriak dan melihat istrinya sudah tertancap pisau di dadanya. Sedangkan Barry pada saat itu di kamarnya mendengar lalu melihatnya dan terkejut, lalu dia pergi keluar rumah. Setelah kejadian itu, kini Barry belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Amarah di hatinya dengan Edan membuat Barry berlari secepat-cepatnya, melebihi secepat kilat. Hingga tanpa dia sadari, sampailah dia di titik yang damai dan bisa melihat kejadian di masa lampau, momen yang pernah Barry alami. Singkat cerita, setelah dia menemukan penemuan barunya, lalu Barry memberitahu Bruce bahwasannya kalau dia berlari sangat cepat, maka Barry akan bisa sampai masuk ke masa lalunya. Bahkan Barry mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dan dia juga bisa menyelamatkan orang tua Bruce. Namun Bruce melarang Barry melakukan hal tersebut. Hingga dia berusaha menasihati Barry dengan mengatakan jika Barry melakukan kontak dengan orang tuanya atau dirinya sendiri di masa lalunya, bisa saja hal itu berdampak buruk hingga mengingatkan kembali jangan terpuruk di masa lalu, jalani hidup di masa sekarang. Di saat itu juga Bruce pergi, namun tiba-tiba Iris datang ke apartemen Barry untuk meminta maaf atas tindakan bodohnya siang tadi. Lalu Barry memaafkannya dan akhirnya mereka pun berkencan, membuat Barry gugup gak karuan. Dengan obrolan mereka, Iris tidak sengaja mengatakan kalau setiap masalah pasti ada cara untuk memperbaikinya. Di saat itu juga gak pikir panjang, disitulah Barry menemukan rencananya sendiri. Dengan pedenya dia akan berhasil hingga dia meninggalkan Iris di apartemennya. 3 lives ruined for this again. Dengan berlari secepat mungkin untuk memasuki kehidupan di masa lalunya, tepatnya beberapa jam sebelum ibunya tewas. Hingga melihat momen saat ibunya belanja di supermarket, dengan Barry mengambil satu kaleng saus tomat dan memasukkannya ke keranjang ibunya. Sehingga saat Nora pulang ke rumahnya, dia tidak perlu lagi menyuruh Henry untuk membeli saus tomat dan Nora akan aman karena Henry ada di rumah untuk menjaganya. Membuat rencana itu pun berhasil mencegah kematian ibunya. Akan tetapi dari dalam chronobile, Barry melihat jika Nora berhasil hidup sampai Barry berusia 18 tahun. Barry pun merasa bahagia melihat kilasan-kilasan momen itu dan ingin segera kembali untuk menemui kedua orang tuanya. Namun sebuah entitas misterius tiba-tiba datang, memukul Barry hingga dirinya terpental tepat di depan rumahnya. Barry kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat ibunya yang masih hidup dan ayahnya yang tak pernah masuk penjara. Singkat cerita, saat sedang makan siang, sampai Barry babalawakan bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba dia melihat Barry yang masih berusia 18 tahun berjalan ke arah rumahnya. Terpaksa dia beralasan pamit ke kamar mandi. Hingga dia keluar mencegah Barry muda dengan menggunakan topeng celana dalam. Alhasil akibat kekonyolannya, Barry muda berhasil melepas topeng celana dalamnya yang seharusnya tidak boleh ada interaksi di antara mereka. Pusingkah kalian? Anggap saja yang satu namanya Barry dan satunya lagi bernama Barry muda. Lanjut.
Hingga Barry kemudian membawa Barry muda ke kamarnya dan menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan dan memiliki kekuatan super cepat. Karena Barry sudah mengubah takdir kematian ibunya, dia pun berencana untuk membuat Barry muda lupa akan dirinya dan kembali lagi ke masa depan. Namun Barry muda harus mendapatkan kekuatan terlebih dahulu. Dengan begitu kekuatan Barry akan tetap sama di masa depan. Membuat Barry muda berpikir bahwa dirinya sedang berhalusinasi, namun tiba-tiba dia mendengar suara petir. Disinilah Barry sadar kalau hari itu adalah tanggal 29 September, hari di mana dia mendapatkan kekuatannya. Dan jika Barry muda tidak mendapatkan kekuatannya hari ini, maka berarti di masa depan Barry juga tidak memiliki kekuatan apapun. Atau yang lebih buruknya lagi, dia tidak bisa kembali ke masa depan. Lalu Barry pun membujuk Barry muda untuk membatalkan kencannya dan ikut ke laboratorium Central City dengan menggentarkan molekul tubuhnya dengan kecepatan tinggi hingga frekuensi tertentu untuk menembus benda-benda padat, seperti memasuki pintu dan tembok. Sesampainya di lab, kemudian Barry menginstruksikan apa yang nantinya akan terjadi pada Barry muda untuk memenuhi takdirnya. Namun ketika Barry berkata bahwa Barry muda akan tersambar petir, di saat itulah Barry muda mulai panik dan menolak untuk mengikuti semua rencana Barry. Hingga Barry pun tak menyerah memaksa agar Barry muda untuk tetap duduk di tempatnya. Di saat itulah petir tiba-tiba melesat ke dalam ruangan, mengenai Barry lalu kemudian menyabar Barry muda. Hingga mereka harus segera keluar sebelum para polisi penjaga memergoki mereka. Namun sialnya, Barry tiba-tiba tak bisa menembus tembok, lalu dia juga tak bisa berlari secepat kilat. Barry mulai menyadari kalau dia kehilangan kekuatannya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari tempat tersebut dan sampai di apartemen. Lalu Barry menjelaskan permasalahannya bahwa kekuatan sudah berpindah ke Barry muda. Hingga tanpa memperdulikan apapun, Barry muda kegirangan dan dia malah mencoba kekuatannya di jalanan. Bahkan dia tidak tahu kalau berlari dengan kecepatan cahaya, dia bisa membuat pakaiannya terbakar. Sehingga menyebabkan kekacauan di jalan sampai dia panik dan telanjang bulat. Kacau guys. Lanjut. Kini Barry muda kembali ke apartemen. Dengan kesabaran Barry menjelaskan jika ingin menggunakan kekuatannya, Barry muda harus menggunakan kostum khusus agar pakaiannya tidak terbakar. Bukannya mendengarkan, Barry muda malah mencoba menggetarkan molekul tubuhnya hingga seperti biasa datang dengan telanjang bulat. Keesokan harinya Barry mengajarkan Barry muda cara menggunakan kekuatannya dan juga meminjamkan cincin The Place-nya agar Barry muda bisa menggunakan kostum miliknya. Seketika itu semua orang tiba-tiba panik sehingga Barry pun langsung mencari tahu apa yang terjadi dan meminta Barry muda melepas kostumnya. Di saat tiba di sebuah bar, mereka menyaksikan kemunculan Perdana Jenderal Zod yang telah turun ke bumi untuk mencari warganya yang tak lain siapa lagi kalau bukan Superman yang berasal dari planet Krypton. Yang dimana waktu terjadi peristiwa Black Arrow yang seperti muncul di film Superman of Steel, dimana pada saat itu Barry yang pertama kali mendapatkan kekuatannya pergi ke kota Metropolis untuk menyelamatkan orang-orang dari Terraform milik Jenderal Zod yang membuat kerusakan di sana hingga Barry berhasil menyelamatkan anak kecil namun gagal menyelamatkan ayah dari anak tersebut. Saat mereka berdua tiba di apartemen, Barry bertemu dengan Patty dan Albert di saat mereka masih muda, sangat membagongkan. Kemudian Barry mencari informasi tentang member Justice Language yang lainnya melalui internet seperti Victor Stone. Kemudian dia mencari Arthur. Namun di sini Thomas Curry belum menikah dengan Ratu Atlantis sehingga Arthur belum ada. Begitu pula dengan Wonder Woman yang keberadaannya belum diketahui. Dan disinilah Barry menyadari bahwa dirinya sudah menghancurkan alam semesta. Pastinya bukan gara-gara anak penjabat ditangkap hingga ayahnya tercium bau koruptor. Lanjut.
Namun tetapi mereka masih punya kesempatan karena ternyata Batman ada dalam realitas ini. Setelah itu mereka berdua langsung pergi ke mansion. Saat mereka tiba di sana akan tetapi mereka berdua diserang sesosok misterius. Tak disangka-sangka ternyata orang yang menyerang mereka adalah Bruce dalam versi yang berbeda dan lebih tua. Bruce yang saat ini sudah pensiun karena kota Gotham sekarang sudah aman, yang dimana Bruce, Superman, dan superhero lainnya sudah menjadi sahabat. When you go back and change the past, you create. Setelah itu Barry menceritakan apa yang akan dilakukan Jenderal Zod apabila mereka tak menghentikannya. Namun Bruce menolak untuk membantunya menemukan Superman karena berpikir Gotham akan baik-baik saja. Membuat mereka berdua masuk ke ruangan rahasia milik Bruce yang berada di bawah tanah. Terlihat di sana banyak alat canggih yang sudah lama tak terpakai. Lalu Barry melihat komputer milik Bruce. Dia pun menggunakan komputer itu untuk mencari keberadaan Superman, sedangkan Barry muda malah bermain di ruangan tersebut. Membuat Barry sangat kesal karena Barry tak peduli dengan masalah yang mereka alami saat ini. Any of those things. Screw you, man. No idea how lucky you are. No idea. Lalu Barry berbicara dan merayu Bruce melalui kamera pengintai hingga dia berhasil meyakinkan Bruce untuk kembali sebagai Batman. Keesokan harinya Barry yang terbangun dari tidurnya mendapatkan berkas lokasi dari Superman yang saat ini berada di markas militer milik Rusia. Terlihat di sana Batman juga ingin membantu mereka. Singkat cerita, mereka tiba di daerah Siberia. Mereka pun langsung terjun dari Between dengan menggunakan parasut, sedangkan Bruce tentu saja menggunakan jubahnya sendiri. Hingga mereka menyusup ke sebuah camp militer yang diduga sebagai tempat keberadaan Superman. Kemudian mereka berpencar untuk mempersingkat waktu, namun alhasil gara-gara kecerobohan Barry muda, mereka semua ketahuan penjaga hingga pasukan khusus langsung datang mengepung mereka. Membuat pertarungan singkat pun terjadi. Tak berselang lama Batman berhasil mengalahkan para penjaga. A little. Setelah itu mereka bertiga akhirnya menemukan kapsul besar hingga Batman membukanya. Namun tetapi mereka bertiga tidak menemukan Superman, melainkan hanya seorang gadis bernama Kara yang merupakan sepupu dari Superman. Melihat hal itu Barry membawa gadis tersebut untuk keluar dari markas tersebut. Akan tetapi mereka terus-menerus dikejar para penjaga untuk menangkap mereka semua. Di saat mereka semua berhasil meloloskan diri keluar, sialnya mereka ditangkap. Namun tiba-tiba Kara yang sebelumnya tak sadarkan diri, dengan edan dia langsung terbangun dan mengalahkan semua para penjaga. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Bruce hingga Kara mengatakan maksud dan tujuan datang ke bumi karena ingin menjaga Superman yang sebelumnya dikirim menggunakan kapsul. Namun tetapi ternyata Superman tak pernah sampai ke bumi. Setelah itu Barry muda membawa ke atas atap agar bisa mendapatkan energi sinar matahari. Sesampainya di sana terlihat Kara yang sudah segar bugar dan ternyata dia adalah seorang Supergirl yang wadidaw. Lalu Barry muda melihat Kara hingga terpesona dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka demi mengalahkan Jenderal Zod, karena kalau tidak menghentikannya maka ribuan manusia akan dibunuhnya. Tapi di sini Kara menolaknya karena dia merasa bukan manusia dan merasa menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang sangat jahat karena selama ini dia telah dikurung. Setelah itu Kara pun memutuskan pergi dari tempat tersebut. Cerita di sisi lain, Barry meminta bantuan Bruce agar dia bisa tersambar petir untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Lalu Bruce pun setuju, namun dia memperingatkan Barry bahwa tindakan itu akan beresiko sangat besar, bahkan bisa membunuhnya.
Namun tetapi Barry bersiap mendapatkan apapun resikonya. Tak berselang lama, perlengkapan telah disiapkan. Bruce langsung menghidupkan mesinnya dan saat itu juga petir pun langsung menyambar. Namun sayangnya rencana mereka gagal. Hanya membuat Barry terluka sangat parah. Tapi dia tidak menyerah begitu saja dan meminta kembali kepada Bruce untuk menghidupkan mesinnya kembali. Namun sialnya, mesin tersebut rusak dan sirkuitnya terbakar, membuat rencana mereka pun tak bisa dilanjutkan. Tak lama kemudian Kara datang kembali dan melihatnya hingga dia membantu Barry dengan membawanya ke atas awan agar Barry tersambar petir. Alhasil ternyata rencana tersebut berhasil. Kini Barry mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah itu Barry memakai kostumnya kembali, sedangkan Barry muda menggunakan kostum milik Batman yang dia modifikasi, membuat dia nyaman karena kemaluannya tidak terjepit lagi. Setelah itu Kara bertanya kepada Barry kenapa dia ingin menolongnya, bahwasanya Kara bukan Superman yang dicari oleh Barry. Lalu Barry menjawab karena Kara butuh bantuan. Hingga membuat Kara terenyuh hatinya karena jiwanya penuh harapan. Boedan. Lanjut. Seketika itu Kara memutuskan untuk membantu Barry untuk melawan John. Hingga semuanya sudah siap, mereka berempat pergi ke medan pertempuran untuk melawan Jenderal Zod. Singkat cerita, saat tiba, pesawat milik Batman malah ditembaki oleh pihak militer karena mereka menganggap bahwa pesawat itu milik Jenderal Zod. Namun dengan edan, Kara menepis peluru roket tersebut. Di tengah pertempuran, Kara yang berhasil bertemu dengan Jenderal Zod menanyakan keberadaan Superman. Hingga Jenderal Zod kemudian mengatakan bahwa saat ini dia memerlukan darah milik Kara karena darah milik Superman tidak cukup untuk membuat bumi menjadi dunia baru. Mendengar Superman tidak selamat, membuat Kara murka kepadanya. Langsung saja dia menyerangnya. Di sisi lain, dengan Barry yang melihat Barry muda masih saja mengalami kesulitan menggunakan kekuatannya, namun Barry selalu mengajarkannya dan membantunya. Saat bersamaan terlihat pesawat Batman yang terus ditembaki, membuat kursi pelontarnya mengalami kerusakan. Hingga Batman pun memutuskan mengorbankan dirinya untuk menabrakkan pesawatnya dengan pesawat milik Zod. Hingga Barry pun melarangnya, namun sayangnya pengorbanannya Batman sia-sia, membuat dia tewas. Di sisi lain, Kara yang masih bertarung namun dia lengah, membuat dia tertusuk hingga tewas. Dan Jenderal Zod berhasil mendapatkan darah milik Kara. Singkatnya, Barry muda mencari keberadaan Kara, yang dimana dia melihat Kara yang sudah tewas. Mendengar kedua temannya telah tewas, Barry muda langsung berlari sangat cepat dan diikuti oleh Barry agar mereka masuk ke dalam ruang waktu untuk menyelamatkan Bruce dan Kara. Namun tetapi usahanya sia-sia karena Kara dan Bruce tetap saja tewas. Hingga Barry muda selalu ngeyel terus-terusan hingga merusak dimensi waktu, membuat beberapa multiverse terbuka dan saling bertabrakan. Di sana Barry berusaha mencoba menghentikan yang dilakukan Barry muda, namun tiba-tiba makhluk misterius datang kembali. Di saat Barry bertarung dengannya, tiba-tiba Barry muda melihatnya langsung menyerangnya, dan ternyata makhluk itu adalah Barry muda yang lebih tua dari dunia lain yang selalu gagal memperbaiki masa lalunya. Alhasil dia menjadi The Dark Flash.
Tak lama kemudian akibat upaya mereka yang terus-terusan kembali ke masa lalu, Chronoball pun mulai bertabrakan. Kemudian The Dark Place mengaku bahwa dia akan berhasil menyelamatkan semua orang, namun satu-satunya yang menghalangi jalannya adalah Barry. Dia pun mencoba membunuh Barry, namun Barry muda yang mengorbankan dirinya sehingga dia pun tewas. Begitu pula dengan The Dark Place, dia pun musnah. This fight, you go back. Membuat memulihkan kembali realitas setelah bertukar. Setelah meninggalnya Barry muda, kini kembali ke masa lalu di mana dia melihat ibunya di supermarket, berniat mengambil saus tomat yang sebelumnya dia berikan agar takdir tidak berubah sehingga dunia kembali normal. Setelah semuanya kembali normal, terlihat Barry pulang ke dunia aslinya, dan di saat itu juga bertepatan dengan sidang sang ayah. Barry pun pergi di tempat persidangan. Sesampainya di sana, ayahnya dinyatakan tak bersalah karena rekaman CCTV menunjukkan bahwa Henry benar berada di supermarket. The tomatoes on the top shelf. Setelah selesai di persidangan, Iris, Wes, dan Barry mengobrol hingga Iris mengajaknya untuk makan malam. Mereka pun akan berkencan. Waduh. Ketika Iris pergi, tiba-tiba Bruce menelpon dan datang menghampiri Barry. Namun dia terkejut saat melihat Bruce tak sama seperti dia kenal. Hal itu karena perubahan garis waktu. Tamat, ending yang sangat membingungkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau belepotan, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan gue Max. Boom, wassalam.